cuci tangan. Halo pemirsa Aren Fajar Official, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Ya, untuk beberapa menit ke depan, saya Farisal bersama dengan Dr. Umum Primaya Hospital Makassar, Dr. Ashari, dan Bapak Surahmat sebagai perwakilan manajemen Primaya Hospital Makassar. Ya, langsung saja kita akan membahas terkait seperti apa sih berobat yang aman di rumah sakit. Saya mungkin langsung bertanya aja Pak Dokter, cara aman berobat di rumah sakit seperti apa sih Pak? Yang pertama, ya, untuk pasien saat ini kan kebanyakan takut ke rumah sakit, ya, yang di pikiran mereka takut terpapar virus. Jadi sebaiknya ada beberapa hal yang pasien perlu siapkan sebelum berangkat ke rumah sakit. Yang pertama ya tetap kita pakai protokol kesehatan, memakai masker setiap keluar rumah, ya, dan selalu membawa hand sanitizer. Ya. Ketika kita di rumah sakit juga disediakan tempat untuk mencuci tangan. Saat ini di rumah sakit, terutama di Primaya, untuk pasien yang mau masuk ke rumah sakit, baik itu pasien ataupun karyawan, sudah ada screening tersendiri. Jadi untuk pasien-pasien yang punya riwayat untuk pasien yang punya keluhan mengarah ke infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan, pasien itu diarahkan ke klinik khusus, fever clinic, ya, letaknya di belakang rumah sakit. Untuk pasien-pasien yang bebas dari screening diperbolehkan masuk ke rumah sakit. Jadi screening itu sudah membedakan pasien infeksi dan non infeksi, baik pasien ataupun karyawan yang bekerja di rumah sakit. Untuk pendaftaran sendiri di Primaya Hospital itu sudah sistem online. Oh, sistem online Pak. Betul. Berarti bisa di rumah dulu kita mendaftar baru ke rumah sakit begitu Pak? Ya, betul. Jadi itu untuk menghindari kerumunan yang ada di rumah sakit. Iya, iya. Pasien mendaftar via online boleh dilakukan H-1 sebelum kontrol. Ketika sudah dapat SMS atau WA notifikasi, datang sesuai jam yang ditujukan untuk kontrol di dokter spesialis yang dituju. Ya. Pak, biasanya kan Pak Dokter, orang-orang yang mau berobat ke rumah sakit itu biasa ditemani dengan banyak keluarga seperti itu Pak. Ya. Cara amannya seperti apa sih Pak? Apakah cukup dengan 1-2 keluarga saja atau seperti apa Pak? Ya, sebaiknya memang seperti itu. Jadi untuk pasien yang ingin berobat, sebisa mungkin diantarkan oleh salah satu anggota keluarga. Ya. Jika kondisinya pasien anak-anak atau pasien orang tua yang membutuhkan lebih dari satu, diperbolehkan. Ya. Di rumah sakit pun seperti itu. Jadi yang mendampingi pasien masuk untuk berobat cuma satu orang, kecuali ada case-case tertentu. Iya, ya begini Pak. Ya. Jadi kan dibatasi Pak ya, baiknya dibatasi yang bisa menemani seperti itu. Tapi untuk di rumah sakit sendiri, saya ke Pak Surahmat ya. Ya, di rumah sakit sendiri Pak, apakah sudah ada tim atau yang bisa langsung membantu pasien jika memang kondisinya tidak bisa ditemani oleh satu orang? Apakah memang pihak rumah sakit itu sudah menyiapkan seperti itu Pak? Dan protokol kesehatannya seperti apa Pak? Ya, Sebenarnya kalau dari rumah sakit sendiri kami sudah ada tim namanya, setiap petugas di sini memang wajib membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Artinya nggak ada tim khusus sih, nggak. Artinya setiap butuh bantuan silakan menghubungi petugas kami yang ada di lokasi. Ya. Berarti nggak usah rame ke rumah sakit Pak ya? Nggak perlu sih, dan untuk pasien-pasien yang mungkin juga masih takut ke rumah sakit, kita juga Ya. ada layanan namanya telemedicine. Jadi Ya. konsultasi online ya video call dengan dokter. Ya. Jadi nanti betul-betul kondisinya butuh ditangani segera, itu baru ke rumah sakit begitu Pak ya? Iya. Berarti semua sekarang sudah bisa dikontrol melalui online Iya, seperti itu Pak ya? itu semua serba online, kita maksimal di digital sekarang itu. Iya, iya. Kalau di masa pandemi ini kan kita coba namanya mengurangi apa ya, terlalu banyak masa di rumah sakit lah. Iya. Pak, dari manajemen rumah sakit sendiri Pak, ini kan semua titik-titik yang ditempati keluar masuk orang di rumah sakit itu kan semua ada aturan-aturan atau pengetatan untuk protokolnya Pak.
untuk kontrolnya seperti apa sih Pak agar masyarakat betul-betul oh ya aman, bersih, apa semua seperti itu Pak? Iya. Ya, kita kan tetap melakukan edukasi budaya masyarakat terkait prokes itu harus tetap dijalankan seperti cuci tangan dan segala macam. Seperti disampaikan tadi Dokter Ahmad, nanti tetap pasien juga harus tetap menjalankan namanya membawa sanitizer mungkin dan menggunakan masker itu tetap harus wajib. Berarti semua ada petugas Pak ya? Iya betul. Semua ada petugas. Dan untuk yang pasien yang mau rencana rawatnya pun di masa pandemi ini nggak bisa langsung datang langsung masuk rawat inap, nggak bisa. Jadi kepada prokesnya juga seperti tadi disampaikan untuk pasien-pasien yang mungkin ada gejala, itu kami arahkan dulu ke klinik super yang ada di parkiran belakang. Itu untuk menjalani dulu screening. Untuk screening untuk memastikan pasien ini apakah ada indikasi terpapar atau tidak. Kalau ada indikasi itu kita akan arahkan ke isolasi dulu untuk memastikan hasilnya apa ini betul-betul pasien ini terpapar atau tidak. Kalau memang hasilnya aman itu bisa langsung ke ruang perawatan biasa. Untuk kalau hasilnya indikasi tadi akan arahkan dulu ke isolasi. Saya kembali ke Dokter Ahmad. Dok, ini kan biasanya orang ke rumah sakit yang betul-betul parah dan akan melakukan rawat inap itu Dok, kan biasanya kita lihat bahwa dia sudah bawa rantang, dia sudah bawa selimut, dia sudah bawa ini. Cara aman untuk di masa pandemi saat ini seperti apa sih Dok? Ya, jadi untuk alur sekarang pasien terutama masuk rawat inap, baik itu pasien dirawat untuk rencana operasi ataupun yang bukan, itu sudah melalui prosedur pemeriksaan ya. Jadi di rawat jalan dilakukan kontrol di dokter spesialis penyakit dalam dulu untuk dilengkapi pemeriksaan. Kalau dari hasil memang semua normal, baru diperbolehkan untuk masuk rawat inap. Untuk kelengkapan pasien masuk rawat inap sebisa mungkin seminimal lah yang dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena fasilitas kita di rumah sakit sudah lengkap, sudah lengkap. Pertama penyediaan air minum di dalam ruangan. Mungkin yang penting yang pasien perlu bawa dari rumah mungkin alat makan aja ya. Lebih dari itu rumah sakit menyediakan semuanya. Jadi memang alat makannya juga itu untuk satu orang satu itu ya. Untuk tidak usah bergantian begitu ya. Iya, karena memang kan kami ini sistem kami di rumah sakit untuk satu pasien satu penjaga. Jadi tidak boleh berganti selama di perawatan. Berarti selama di perawatan satu pasien satu penjaga. Betul. Itu untuk tidak boleh keluar. Iya, tidak boleh Pak ya. Berarti betul-betul diketahui bahwa amanlah ini orang-orang ini sudah terscreening dan ini untuk yang melayanimu sampainya betul-betul sembuh begitu. Betul. Iya, jadi pemirsa itu jangan takut untuk berobat di rumah sakit selama kita menjaga protokol kesehatan, selama kita tetap mematuhi aturan-aturan seperti apa berobat, karena saat ini kesehatan sangat penting untuk tubuh kita. Sampai jumpa di forum diskusi harian Fajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.